untuk tugas demonstrasi konsensual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 10 ke 15 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Silakan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama di sekolah? Kalau kita bicara mengenai moral itu tentunya kan adab. Semua kalangan masyarakat sekolah itu kita tanamkan utama, sangat utama. Lebih pada intak itu kan tiap hari. Selalu kita singgung karena moral itu satu-satunya supaya berjiwa komitmennya tinggi kalau dia mempunyai adab, akhlakul karimah, akhlak yang baik, baik dalam belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitu juga kita sebagai pendidik atau seorang guru menanamkan utama itu moral itu. Saya rasa itu kalau moral etika, adab namanya bahasa Arab. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengenai itu, kalau ada melanggar, ada di sekolah kita itu tata cara sekolah itu dilanggar oleh anak maupun guru, kita memberikan nasihat. Jangan kita tidak segampang itu membuat keputusan yang tidak baik atau tidak benar, merugikan sekolah, merugikan anak, merugikan guru. Jadi harus kita berpikiran panjang sejauh mana dia langgar etika atau kesalahannya itu, baru kita mengadakan tindakan. Kalau misalnya masih dalam kesalahannya itu bisa dimusyawarahkan, jangan diimpus keluar, begitu kita selesaikan bersama-sama, baik mengenai guru atau apa. Tapi kan kita di sini itu tidak ada yang melanggar apapun namanya di sini. Selama saya di sini belum pernah melanggar yang sangat besar. Nah, jika kalau sangat besar, kalau kita tidak mampu, kita bawa ke atasan. Kalau tidak mampu ke atasan, kalau masalah itu misalnya sangat-sangat merugikan atau mengakibatkan dunia pendidikan atau pendidikan yang khusus di sekolah kita, ya kita bisa beranak hukum. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah itu perlunya bagus pembekalan. Itu sebabnya saya agak cerewet begitu sama guru-guru, sama anda. Sikap, sopan santun apapun itu, apakah itu mengenai kebersihan pribadi anak, kebersihan sekolah, atau mungkin sekarang ini sudah kita tidak bisa tutupi, tapi bisa kita hadang. Kita pandai dengan adanya informasi melalui HP ini, kita terima itu, tapi kita mengarahkan kepada anak-anak, terutama kita diri sendiri kita juga. Kalau kita sudah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan kita, mana yang merugikan kita. Nah, kalau misalnya kita di HP kita kena media, kalau menurut saya sangat unggul media dan melalui baik alat pembelajaran pada HP itu juga kita yang menyaring begitu. Kalau kita misalnya suka porno, ya itu sudah kan tidak beres. Terisilah otak-otak kita sifat-sifat porno. Kalau sifatnya mendidik atau pelajaran, terutama kurikulum merdeka, itu bagaimana metodenya, apanya, bahan ajarnya, apanya kita terapkan sama anak, kita miliki, itu sangat baik kalau menurut saya. Jadi HP ini kita tinggal, kalau kita mau jahat ya jahat lah, kalau kita anukan dia dengan baik ya baik lah begitu.
media-media sekarang itu sih Pak. Pada lanjut, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu kan luar konteks juga kita. Kadang-kadang anak kita ini kan bukan di sekolah, luar sekolah, kenakalan anak-anak terutama. Dan mari kita kerjasama dengan masyarakat wali murid, terutama di sekitar sekolah ini. Itu kita betul-betul itu saling kunjung mengunjungi. Misalnya anak kita begini-begini, pertama kelas 4, 5, 6, karena dia sudah menginjak remaja, perlu wali murid itu kita ajak bagaimana supaya anak itu betul-betul menjadi anak lah begitu, anak yang berakhlak yang terima, ini bekerja begini, anak yang menjadi soleh dan solehah lah intisar ini. Tentunya dari tidak bisa di sekolah itu saja, tentunya dari wali murid itu tempatnya tinggal itu juga perlu mengubah, memberikan cara belajar, sehingga kalau di sekolah aja tempatnya belajar, otomatis kalau di rumah tidak dibimbing, otomatis itu merugikan anak. Oleh karena itu kita semua peduli, baik itu masyarakat atau sesepuh-sepuh, lebih-lebih kita pada Dewan Guru. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau khusus apa yang Anda jalankan? Ya, kalau ada melanggar kayak anak kita, kan cuma anak kita di sini itu sifatnya saling mengejek, akhirnya ada yang saling pukul memukul akibatnya. Jadi guru itu harus peka, artinya peka terhadap anak itu, karena guru itu satu-satunya mengetahui sifat-sifat anak, kejadian anak, kepintaran anak, anaknya anak, bagaimana dia berinteraksi sama temannya, tidak bersahabat. Kadang-kadang anak itu ego, dia maklum anak-anak itu. Begitu juga kita sebagai guru, kalau umur-umur baru-baru itu tinggi ego kita. Tapi kalau sudah betul-betul dewasa, umur 30-40 sudah, alhamdulillah kayak saya dulu itu, mohon maaf, saya ego tinggi waktu umur sekian jadi guru itu. Jadi alhamdulillah bisa kita salurkan ego kita dengan baik, ya. Tentunya dengan misalnya perlu ke olahraga, namanya jalan-jalan di tempat, jalan dia keliling atau racing, perlu itu. Dan perlu kita peninjauan ke sekolah-sekolah lain atau ke adaptasi ke meninjau lah lingkungan lain itu. Kalau lingkungan sekolah sana baik, kita tiru. Kalau lingkungan di sana itu tidak baik, ya kita buang gitu. Lebih-lebih pertemuan kita, pertemuan gugus, pertemuan guru-guru dan kepala sekolah itu kita jungkan jempol, itu baik. Di samping kita memupuk silaturahim. Karena itu adalah, jangan kita putus, lebih gugus kita bagi pemain timur ini. Kalau saya masih, harapan saya juga jauh. Itu sebenarnya harus kita berkumpul sama-sama guru. Misalnya guru agama, kumpul guru agama, alhamdulillah. Ini guru olahraga, guru kelas jarang sekali. Ini bisa persepsi kita beda-beda lah jadinya gitu. Baik itu dalam pembelajaran atau perlu pembekalan gitu. Selanjutnya, Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, kita tahu solusinya itu. Yang penting solusi kita tahu. Misalnya sekolah kita di sini dulu itu rawan, itu banyak kejadian. Banyak sekali sebelum saya datang. Baik itu wali murid, rawannya begini, atau sekolah kita ini tidak aman lah begitu. Baik itu dari maklum lah, kita tahu karena daerah terpencil di Suralaga. Tetapi alhamdulillah selama saya di sini itu tidak ada pernah ada masalah. Ada masalah kecil-kecil antara guru dengan wali murid. Kemarin kan waktu Pak Junaidi, alhamdulillah pensiun beliau itu bisa kita atasi dengan baik. Yang penting kita itu adalah jujur, terbuka,
mengelola apapun, apakah mengelola uang, mengelola apa-apa. Jadi sehingga siapapun memeriksa kita juga, kalau kita jujur memang pas, ada barang, ada apa kita. Dan maksud saya, kita seorang guru itu mendidik, betul-betul mendidik. Siapapun menilai kita, tapi kan Allah mencatat kita juga. Insya Allah Allah itu mempermudah. Itu kalau dalam konteks saya itu permudahkan urusan orang-orang kita atau sesama kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kembali rezeki itu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika di rumah itu? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Yaitu pengalaman-pengalaman kita, ada misalnya pengalaman luar. Kalau yang baik seperti tadi, ada pengalaman dalam sekolah, ada pengalaman misalnya di masyarakat kita. Kayak saya ini sudah umur tinggal 2 tahun pensiun haji, banyak sekali pengalaman saya di kampung. Jadi kita arif bijaksana, itu kunci keberhasilan kita. Dan jujur itu tidak kita buang, sifat jujur itu. Di mana-mana kita berada kita jujur dan kita bersyukur, ibadah kita itu kita contoh itu. Sebagai contoh itu, kalau kita ibadah jangan kita sekedar mengucap aja, tetapi kita sendiri tidak sholat berjamaah misalnya kita suruh anak ini sholat berjamaah di sini, tapi kita itu tidak pernah sholat atau apa. Nah ini omong kosong namanya, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi alhamdulillah, apa permasalahan di sini berat ringan itu, yang berat tidak pernah saya alami lah. Tidak pernah. Kalau di sekolah-sekolah lain semuanya lancar, aman, tertib dan baik. Itu yang saya sangat syukur. Selama saya di sini Pak Haji sudah masuk 7 tahun saya kan jadi kepala sekolah pimpinan di sini. Baik. Nah itu yang penting itu, kalau kita mau sama guru itu pengertian Pak Haji. Pengertian. Jangan kita cekal guru-guru kita. Misalnya mungkin terlambat itu anaknya sakit, mana dipilih? Kalau anaknya sakit mati kok sekolah diutamakan? Kalau saya tidak setuju itu kita utamakan, selesaikan dulu masalah kita, baik di rumah dengan keluarga kita, istri dengan apa, selesaikan. Jangan kita masalah di rumah itu kita bawa ke sekolah. Sehingga kalau saya masalah keluarga itu, istilah saya itu ya tidak mau tahu, tetapi sangat saya tahu gitu. Jadi alhamdulillah, apakah ekonomi apa, alhamdulillah Pak Haji. Anak saya sampai ada doktor begitu, saya berhasil jadi dosen apa dia itu saya tanamkan sifat terpuji sama dia. Itu solusi yang baik, kita puji kalau dia baik, dan jika dia salah teman kita saling tegur, saling nasihat, menasihati. Itu sih kunci keberhasilan kita Pak Haji di mana-mana. Terima kasih Bapak Kepala atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kita. Mudah-mudahan ada untuk kedepannya nanti perubahan setelah kita wawancara ini sebagai refleksi, mungkin nanti kemudian ada perubahan yang kedepannya. Sedikit Pak Haji, kalau mengenai lupa saya, belajar itu perlu sekarang ini, tidak lepas dari sarana persarana. Hal pembelajaran kita juga misalnya di rumah ya perlu juga, itu sangat perlu. Jadi jangan kita terpaku atau tidak menerima perubahan gitu. Misalnya kita sebagai ada pemerintah membuat kita begini nih, jadi guru penggerak kurikulum merdeka. Kalau saya itu 100% saya terima gitu. Karena dengan perubahan-perubahan seperti ilmunya itu mungkin ada lebih belum kita ketahui. Itu sebabnya harus kita lapang dada lah. Nah, seperti dulu saya ngajar ngaji pakai
metode SAS ngaji itu alif bata. Sekarang kan metode Iqra, kita terimalah metode Iqra itu. Kalau kita guru agama kita terima itu, mungkin lebih cepat dia menyerap itu. Itu saja sih Pak Haji. Jadi saya mohon maaf ada sesuatu yang mudah-mudahan Pak Haji itu juga terus lanjut apa cita-citanya lebih-lebih untuk masa depan. Masa depan itu perlu harus kita dengan sekarang lah begitu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Terkait dengan tugas ini Pak Kepala, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 15 atau 20 menit lah untuk wawancara terkait hal tersebut? Insya Allah bisa. Ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya atau rujukan moral? Baik, jadi di setiap satuan pendidikan memang pasti hal seperti itu ada ya. Oh iya. Dan kebetulan di kami dilema etika ini muncul saat ini adanya dana bos ini kan. Oke. Di suatu sisi dana bos ini diperuntukkan sudah ada aturannya kan untuk keperluan sekolah. Namun di sisi lain juga ada bapak ibu yang butuh saat itu butuh sekali untuk seperti keluarga yang sakit dan dalam hal ini ya terus terang saya sebagai kepala sekolah merasa di satu sisi aturan tidak boleh menggunakan itu, di satu sisi juga ini yang butuh. Tetapi saya mengambil kesimpulan silakan pakai, tapi dan catatan ada tenggat batas waktu. Di satu sisi saya tidak kena dengan aturan pemerintah, di satu sisi rekan-rekan saya juga bisa mengatasi masalah. Itu termasuk di etika dan ada beberapa banyak hal juga yang kasusnya seperti itu. Itu mungkin contohnya. Baik, selanjutnya Pak Kepala, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik, terlebih dahulu saya mengidentifikasi dulu. Iya. Saya kembali ke manfaat dan mudaratnya dulu. Kembali kita ke manfaat. Setelah saya identifikasi, analisis, mudaratnya seperti apa, kira-kira yang lebih minimal mudaratnya itu yang kita ambil. Karena memang di sini ada dua hal yang sangat bertentangan sebenarnya dengan hal kita. Tetapi dengan saya mengambil dari hasil identifikasi, analisis, saya kembali ke manfaat dan mudaratnya kepada yang bersangkutan. Baru saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko-risiko apa yang akan terjadi nantinya. Seperti itu. Ketika risikonya itu saya bayangkan agak minim ya, di situ kita suatu keputusan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya pertama menganalisis situasi dulu terkait dengan permasalahan ini. Kemudian baru ada sedikit tukar pikiran dengan teman-teman dulu. Misalnya satu contoh kasus ini dana bos ini, tidak mungkin saya merenung sendiri, berpikir sendiri, tapi saya harus berbicara kepada teman-teman face to face terkait hal ini. Ada masukan-masukan, dari sekian masukan-masukan itu saya kumpulkan mana yang lebih menurut saya di dalam hati saya itu lebih bisa saya pertanggungjawabkan resikonya, maka saya baru bisa mengambil keputusan dengan tanda kutip kembali ke manfaat dan mudarat. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu
kasusnya ya ini. Iya, kasusnya. Kasusnya yang terbanyak yang ini. Masalah bagaimana kita di satu sisi kita terbentur aturan juga seperti dana bos, kemudian yang masuk juga, yang masuk di sekolah ini kan 7645 itu guru-guru sudah ada di sini di tiketnya ya. Kebetulan kita tidak tahu perjalanan di pagi itu ada loh guru yang mungkin sakit perut, ada yang di jalan mungkin habis minyak dan sebagainya. Di satu sisi hari itu dia jadwalnya ya. Nah, di situ saya kalau kita marah kan tidak mungkin. Nah, dengan begitu keputusan yang saya ambil itu, jika Bapak Ibu ada masalah di hari itu, yang notabene jadwal piketnya, karena jadwal piket itu kita berharap bahwa ada yang menyambut anak-anak di pagi hari itu kan rame, ada yang menyeberang dan sebagainya. Segera WA, telepon pada saya atau di grup itu segera kita ngambil mana guru yang longgar hari itu pagi. Sudah datang ke sekolah untuk memenuhi tiket ini. Artinya prinsip saya bahwa di hari itu tidak ada yang kosong. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Haji yang terkait dengan ini. Iya. Baik, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya lumayan sebenarnya, di satu sisi dari kawan kita sendiri ya, ada keputusan ini kadang ada yang menyetujui, ada yang setengah dan ada yang tidak setuju sama sekali. Dalam hal ini bagaimana mengatasi itu, saya pola komunikasi yang intens kepada guru yang tidak sepaham, yang tidak setuju dengan. Jadinya pola komunikasinya tunggu waktu yang bagus dulu untuk bisa berkomunikasi dan saya tunggu suasana kebatinannya bagus, baru kita bisa berbicara. Saya yakin ketika suasana kebatinannya bagus, kita ungkapkan dan komunikasi yang baik, guru yang tidak setuju pasti akan, insya Allah akan setuju dengan apa yang kita inginkan pada saat pengambilan keputusan atau seperti apa di problematika. Ya, luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, ada dua hal di sini. Ada yang sifatnya segera kita eksekusi. Ya. Ada yang sifatnya bisa agak bisa diundur waktunya. Sifatnya yang segera kita eksekusinya, misalnya yang hal-hal yang sifatnya mendadak itu harus segera saya ambil tindakan, tetapi tetap melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu setelah itu untuk menyelamatkan dulu hari ini. Nah, untuk kasus-kasus yang lain, ada kasus-kasus yang sifatnya agak lamban untuk bisa kita tangani dan tidak beresiko, itu kita komunikasi dulu rekan yang ada. Pada intinya tetap melakukan komunikasi walaupun eksekusinya cepat dan eksekusinya berkala dan lain sebagainya. Intinya komunikasi kepada teman-teman. Seperti itu Pak Haji. Jadi ada hal yang sifatnya segera dan ada yang bisa diundur. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang mempermudah kita, yang pertama itu kejernihan pikiran dulu. Di saat kalut dan sebagainya saya berusaha untuk berpikir jernih. Lalu yang kedua, sekali lagi pola komunikasi itu kuncinya. Komunikasi dengan rekan yang ada di sini. Saya buat suasana kondusif dulu, kemudian saya cari suasana yang bagus, yang cair kira-kira, sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah dicerna dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi keharapan kita itu jadi bisa terrealisasi tanpa ada halangan yang begitu
Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di luar hukum? Ya, jadi pengalaman yang bisa kita petik di sini yang pertama adalah dimanapun kita, siapapun rekan kita, problem pasti ada. Tetapi untuk menghadapi itu, kita jangan takut dengan problem itu, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Itu hikmah yang pertama, jangan lari dari masalah itu, kita urai. Kemudian kejernihan suasana hati. Ketika ada masalah bom datang, ya kita berusaha untuk ambil napas dulu. Ambil napas, kemudian kita Islam juga bisa beristighfar dulu. Jangan sampai saat emosi kita mengambil keputusan atau kita diam dulu, minum kopi dulu atau minum air dulu, atau apa hal-hal yang membuat kita bisa tenang gitu. Itu hal yang saya petik dari pengalaman saya ketika mendapatkan sebuah masalah. Lalu sekali lagi yang ketiga adalah komunikasi. Saya selalu menekankan komunikasi dimanapun. Iya, itu karena pola komunikasi yang baik itu yang bisa mencairkan suasana. Contoh misalnya, Bapak Ibu saya lihat ada yang cemberut, misalnya ada yang misalnya mungkin permasalahan kita kan beraneka ragam dari itu. Upaya untuk bersenyum, menyapa lebih dulu. Walaupun kita juga sebagai manusia punya juga problem di rumah atau di mana saja. Tapi sebagai pemimpin satuan pendidikan, pemimpin pembelajar, ya kita berusaha membawa muka yang manis di hadapan rekan-rekan. Begitu juga guru saya berusaha untuk tersenyum manis di depan siswa. Begitu seterusnya, sehingga alhamdulillah semua cair. Sekali lagi dimanapun kita berada, bersama siapapun, problem pasti ada. Tapi sebaik-baiknya kita ya jangan lari dari masalah, kita berusaha mengurai. Mungkin seperti itu Pak Edi, pengalaman Tiam. Baik, terima kasih ya Bapak Kepala atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di kesempatan siang ini. Mohon maaf atas mengganggu prosesnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan lain. Ya, silakan. Kalau ada hal-hal yang bisa saya bantu, bisa kami bantu ya. Insyaallah. Tidak masalah. Ke depan mungkin nanti bisa kita saling sharing begitu kan. Ini kan kaitannya dengan kita untuk kedepannya kan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Edi. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia.